Halo teman-teman, selamat datang di podcast kali ini ya. Jadi, di podcast kita ini akan ngebahas tentang seputar obesitas. Di podcast ini aku nggak sendirian, aku sama dua teman aku yaitu ada Yuni Feliana dan Sapitri Andriani. Hai, gimana kabarnya? Baik, kabar baik. Baik. Kesibukan sekarang apa nih, teman-teman? Mulai dari Yuni aja dulu. Kesibukannya apa sekarang? Kalau saya sih sibuk kuliah ya, sibuk bikin Oh, tugas, oh iya benar. banyak Kalau tugas. Sabitri? Kalau aku sih sama kayak Kak Yuni juga sibuknya tuh sibuk kuliah, tugas. Ya kan namanya mahasiswa kan pasti sibuknya itu aja. Iya betul sih, sibuknya tugas terus ya. Kalian udah tahu belum kita akan ngebahas apa pada podcast kali ini? Em, Kalau tahu, kasih tahu dong biar para pendengar kita nih dapat spoiler gitulah di awal. Kasih tahu nggak ya? Mungkin nanti Kak Yuni yang kasih tahu. Ya, jadi kita akan ngebahas seputar obesitas. Jadi tema podcast Gitu. kali ini obesitas. Oh gitu. Nah, karena kita udah tahu, jadi aku mau nanya nih ke Kakak Sapitri dulu ya. Definisi obesitas itu apa sih, Kak? Jelasin dong. Baik, di sini kita berbicara tentang obesitas. Obesitas ini sebenarnya dikategorikan bukan hanya ke dalam masalah penampilan, tapi terkait dengan masalah kesehatan. Itu yang paling penting. Di mana obesitas saat ini sudah menjadi masalah yang global dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah hampir di seluruh dunia pasti ada yang namanya obesitas. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu obesitas, kita harus mengetahui apa dulu pengertian dari obesitas. Nah, obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang terjadi akibat kelebihan asupan energi dibandingkan dengan energi yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, menurut kakak itu sih pengertian obesitas. Oh gitu. Udah tahu definisi obesitas. Sekarang penyebab obesitas itu apa sih, Kak Sapitri? Tolong kasih tahu dong. Baik, penyebab obesitas. Jadi sebenarnya obesitas itu tidak hanya disebabkan oleh asupan energi yang lebih banyak dibandingkan penggunaan energi, tapi banyak ya sebenarnya hal-hal yang uh, terkait begitu, sehingga seseorang mengalami obesitas. Nah, penyebab obesitas itu ada yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga faktor genetik atau faktor keturunan. Nah, dari faktor lingkungan yaitu faktor ketersediaan makanan. Kita ini kan negara yang maju dan berkembang. Jadi sekarang membuat kita jadi lebih mudah mendapatkan makanan seperti junk food dan sejenisnya. Dan untuk membelinya pun kita tidak harus keluar rumah. Kita bisa menggunakan seperti Gojek atau Grab. Jadi kita menjadi kurang gerak dan itu yang menyebabkan asupan energi dan penggunaan energi kita tidak seimbang. Nah, kemudian gaya hidup juga salah satu penyebab obesitas karena ada yang gaya hidupnya makanannya berlebihan, ada yang makanannya tidak sehat. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Bila salah satu orang tua mengalami obesitas, maka 40-50% peluang anak-anaknya mengalami obesitas. Kemudian bila kedua orang tuanya mengalami obesitas, maka peluangnya lebih besar, yaitu 70-80% peluang keturunan menjadi obesitas. Gitu, Kariska. Kayak yang Kakak Sapitri bilang itu kan, kita malas gerak nih gara-gara semakin banyaknya perkembangan zaman, makin dienakin gitu kan, kita kayak sejenis ada Gojek, GoFood gitu kan, kita kayak makin males keluar gitu, makin males
jalan, beli makanan, masak gitu kan. Jadi suka rebahan. Nah, ya jadi suka rebahan, megang HP terus pencet-pencet datang makanan, tinggal makan gitu kan. Bener tuh. Terus siapa aja sih Kak yang bisa terkena obesitas ini, siapa sih Kak sebenarnya? Untuk siapa saja yang dapat terkena obesitas ini sebenarnya tanpa terkecuali ya, mulai dari anak-anak sampai lansia semuanya bisa terkena obesitas karena karena yang tadi obesitas ini disebabkan oleh segala asupan makan, gaya hidup, dan itu mungkin yang menyebabkan jadinya mulai dari anak-anak hingga lansia semuanya bisa terkena obesitas. Kita udah kasih pertanyaan ke Kakak Sapitri, jadi kita sekarang beralih ke Kakak Yunifeliana lagi. Halo Kakak. Halo. Ya kita langsung aja ya. Kak, boleh tahu nggak sih apa aja ciri-ciri obesitas itu? Jelasin ke kami biar kami tahu gitu. Oke, jadi di sini saya akan ngejelasin apa saja sih ciri-ciri obesitas. Secara fisik atau secara kasat mata, ciri-ciri obesitas itu seperti penumpukan lemak di berbagai anggota tubuh. Tapi kebanyakan orang nih banyak gak sadar kalau mereka tuh terkena obesitas. Jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami obesitas atau tidak, bisa diketahui melalui perhitungan status gizi, yaitu melalui IMT atau indeks massa tubuh dan rasio lingkar pinggang dan panggul. Untuk IMT sendiri, menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014, ciri-ciri orang yang terkena obesitas yaitu jika angka perhitungan IMT atau indeks massa tubuhnya di atas 27. Untuk rasio lingkar pinggang dan panggul, menurut WHO, ciri-ciri orang yang terkena obesitas yaitu jika angka perhitungan untuk kategori wanita di atas 0,85 cm dan untuk kategori pria di atas 0,9 cm. Itu Kariska untuk ciri-ciri obesitas. Jadi nggak cuman bisa kita lihat secara langsung, kita bisa dengan cara ngitung gitu ya Kak ya? Ya, benar. Udah jelas, setelah itu kita beralih lagi, apakah obesitas ini berbahaya bagi kesehatan Kak? Karena kebanyakan orang kan kayak stuck di zona nyaman gitu kan, dia kayak merasa nggak ada apa-apa sama tubuhku, yang penting aku makan, aku sehat, biar aku gendut, yang penting happy gitu kan. Tapi dia nggak sadar tuh, itu tuh sebenarnya berdampak buruk banget buat dia gitu. Iya, jadi tentu saja sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh dapat mengganggu organ-organ di dalam tubuh kita, seperti tersumbatnya pembuluh darah ke jantung, sehingga pasokan sel darah merah dan oksigen ke jantung menjadi terganggu. Hal ini dapat menyebabkan seseorang berpotensi menderita penyakit jantung, koroner, hingga stroke. Selain itu, seseorang yang terkena obesitas juga dapat berisiko terkena diabetes mellitus dan juga hipertensi. Itu Kariska. Wah, berarti banyak banget bahayanya bagi tubuh kita ya, Kak. Ya. Jadi bagi teman-teman yang stuck di zona nyamannya sekarang, mohon untuk diperbaiki lagi, teman-teman. Nah, jadi benar tuh. Seperti itu jawaban dari Kak Yunifeliana. Ya. Kita tanya satu lagi nih. Bagaimana sih Kak cara mencegahnya, mencegah obesitas ini supaya teman-teman pada tahu udah yang belum terlanjur gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi ada pepatah berkata gini, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tips supaya kita nggak terkena obesitas nih. Jadi obesitas itu dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat dapat dimulai dari pertama, merubah pola makan, yaitu dengan mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Terus yang kedua, tidur yang cukup. Nih, buat suka yang begadang. Tahu nggak sih kalau seseorang yang kurang tidur itu akan mengalami peningkatan kadar hormon lapar dan penurunan kadar hormon kenyang. Bila ini terjadi, maka seseorang akan cenderung makan berlebihan dan mengalami peningkatan berat badan. Selain itu, kurang tidur juga mempengaruhi
laju metabolisme, dan pembakaran kalori. Nah, yang ketiga berolahraga dan sering melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi lemak di tubuh dan menjaga berat badan tetap stabil. Maka dari itu, pentingnya berolahraga untuk mencegah obesitas. Dan yang keempat, membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Kenapa harus dibatasi? Karena ketiga hal inilah yang menjadi penyebab utama seseorang terkena obesitas jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, jadi itu cara mencegah obesitas menurut saya ya. Ya, seperti yang kita ingat nggak tadi Kakak Sapitri ngomong, katanya penyebab dari obesitas itu bisa juga karena faktor genetik gitu kan. Jadi kadang dia merasa, oh ayah ibuku nih ada yang gemuk gitu. Jadi aku nih wajar aja gitu kan gemuk. Nggak ada sih sebenarnya yang nggak mungkin. Selama kita bisa mengatur pola hidup kita sehat gitu kan, makanan-makanan yang bergizi bisa kita atur juga. Terus tidur kita juga tidur kita teratur, habis itu olahraga kita juga teratur juga, pasti kita bisa kok menghindari obesitas itu, karena nggak ada yang nggak mungkin. Seperti itu kan kakak-kakak sekalian? Ya, benar sekali. Benar sekali. Ya. Jadi jangan merasa orang tuaku atau kakek nenekku atau papa mamahku ini obesitas, jadi wajar aku obesitas, nggak ada kayak gitu. Kembali ke diri kita sendiri. Oke teman-teman? Oke. Nggak terasa kita udah lama berbincang-bincang tentang obesitas ini. Banyak hal yang udah kita ketahui tentang obesitas yang pastinya bermanfaat banget bagi kita semua. Mungkin sampai di sini aja Nutrition Podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sebanyak-banyaknya sudah mau hadir dan mendengarkan kami bertiga. Makasih banyak juga Kak Rizka. Semoga Sudah jadi MC yang sangat luar biasa. Biasa saja. Dan semoga di lain waktu kita dapat berbincang lagi tentang gizi lagi ya teman-teman ya. Kakak-kakak sekalian. Sekian dari aku, Rizka Suryani. Aku Sapitri Andriani. Dan Yuni Feliana. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Makasih banyak.